Sehat nggak secara mental curhat di medsos tuh? Curhat di medsos. Oke. Curhat di medsos tuh. Dan sekarang tuh makin random. Bahkan orang curhat tentang hal-hal yang sangat privat banget tuh. Nah, sekarang Hasan lagi main ke Jakarta, ya udah gue ajakin konten yuk kita untuk tarik nafas karena kebetulan gue punya konten baru yang ngajakin teman-teman gue yang belajar psikologi untuk bicara tentang kesehatan mental. Karena selain bikin Rumah Cahaya, Rumah Sehat Mental yang ngasih konsultasi psikologi dan psikiatri gratis. Keren banget. Sampai sekarang ya, Beb? Sampai sekarang. Keren banget. Ini udah tahun kedua. Bahkan sekarang udah pengembangan, kita bukan cuman didatangi tapi mendatangi. Wow. Kayak di Cianjur, kita ngasih pelatihan untuk trauma healing selama 3 bulan. Pasca bencana kemarin, gempa. Dan itu semua gratis, Bib. Dan itu semua gratis. Semua layanannya apanya gitu. Semuanya gratis. Dan dulu awalnya dibantu oleh teman-teman melalui open donasi di kitabisa.com. Oke. Nah, sekarang itu yang gue pengen minta opininya Hasan itu soal banyak orang. Mungkin tanpa disadari, gue sendiri juga itu kadang atau bahkan levelnya udah kerap. Hingga ada yang selalu itu curhat di medsos. Curhat di medsos. Dan sekarang tuh makin random. Bahkan orang curhat tentang hal-hal yang sangat privat banget tuh. Oh iya. Iya, kadang di TikTok ya. Di TikTok, cerita. Kemudian di Twitter tuh yang sering tweet di Twitter. Gitu, ya. Sebuah tweet. Kemudian seringkali juga dia tuh gak ngasih konteks secara utuh. Atau bahkan sama sekali gak ada konteksnya. Misalnya, gini ya rasanya disakiti oleh orang tua sendiri. Atau orang yang kita cintai. Iya. Terus atau ada yang lebih detail tapi konteksnya lepas. Paham. Sehingga kemudian kolom komentarnya itu jadi gaduh, gak karuan tuh udah. Dan seperti biasa selalu ada polarisasi. Ada yang pro, semangat gitu kan. Ada yang kontra. Cemen lu. Gitu aja. Gitu aja. Gua nih malah curhat balik. Iya. Nah, sehat nggak secara mental curhat di medsos? Kalau curhatnya dulu ya sebelum di medsos. Curhatnya dulu itu sehat. Manusia sangat membutuhkan curhat. Dan sebenarnya yang kita butuhkan waktu kita curhat, itu kan perasaan diterima, Bib. Diterima, dimengerti, divalidasi kebutuhan kita. Dan kebutuhan untuk diterima itu, yang wujudnya, yang outputnya dari perilaku curhat, itu kebutuhan manusiawi dari kita bayi. Dari kita bayi, manusia itu udah ada kebutuhan untuk divalidasi orang tuanya. Begitu anak-anak, dia butuh kebutuhan divalidasi akan saudara-saudaranya atau keluarga yang udah lebih besar. Tante, omnya dia cari-cari perhatian. Begitu dipuji, senang. Tante, aku dapat nilai 100. Dipuji, senang. Jadi kebutuhan itu udah ada. Masa anak-anak SD, kebutuhannya udah mulai geser. Pengen dipuji atau divalidasi, diterima sama guru. Atau ranking tuh ya. Ranking, betul. Begitu SMP, SMA, mulai berkurang kebutuhan divalidasi oleh orang tua, bergeser ke teman, penerimaan teman. Makanya misal ya, ada, ini salah pergaulan. Kenapa kok anak bisa lupa sama keluarga dan lebih fokus sama pertemanan? Ya karena kebutuhan dia saat itu sesuai dengan perkembangan kebutuhan psikologisnya, dia ingin diterima sama peer-nya. Peer itu teman sejawat. Kebutuhan sama orang tua udah lewat, circle-nya. Sehingga dia biasanya anak SMA itu udah mulai nggak terlalu peduli omongan orang tua. Lebih peduli apa pendapat teman tentang aku.
Nah, itu dulu curhat ya, kebutuhan manusiawi. Terus naik sampai kita kuliah, tetap ada. Bekerja di dunia profesional, kita butuh validasi penerimaan dari atasan, karena itu udah menyangkut perut, duit kita, pendapatan kita. Sampai di level kamu benar-benar jadi orang dewasa. Nah, kebutuhannya orang dewasa akan diterima, divalidasi, itu udah mulai tricky, udah mulai harus hati-hati. Makanya curhat di medsos, kalau kita nggak berhati-hati, rawan malah mengundang masalah yang lebih besar. Karena kalau menurutku ya Bib, orang yang benar-benar jadi dewasa, itu orang yang sadar akan kebutuhan dirinya untuk diterima. Malah kalau nggak sadar bahaya. Dia nggak punya kesadaran, aku nih punya kebutuhan, itu bahaya. Biasanya dia gampang cerita-cerita ke siapapun, gampang membuka diri, dipancing dikit sama orang, padahal orang itu punya niat hanya untuk kepo, ngorek, terus diomongin di orang lain, atau bahkan niat jahat, dikorek. Karena orang nggak punya kesadaran akan kebutuhan ini, dia lempar tuh. Yang penting ada orang mau dengerin, yang penting ada orang dengerin. Nggak sedikit orang yang banyak bercerita hanya ke semua telinga yang bersedia untuk mendengarkan. Nggak peduli ini telinganya siapa. Yang penting aku ngomong butuh dengar. Nah, menurutku orang yang udah dewasa itu orang yang sadar akan kebutuhan dia. Dia memiliki kemampuan untuk menahan diri, untuk tahu kapan tempat dan waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat dia untuk bercerita. Di medsos, kalau menurutku bukan tempat yang tepat, karena medsos itu bukan berisi orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, bukan berisi sama orang-orang yang menginginkan kamu bahagia, bukan berisi dengan orang-orang yang hanya menginginkan kebaikan padamu. Kalau teman dekat, sahabat kita cerita di warkop lah, di kafe, kita ketemu di rumah teman, ngobrol. Teman-teman kita ini, teman-teman dekat, harusnya ya, adalah orang-orang yang pingin kita senang. Ya kan? Dan jumlahnya berapa orang sih? 3, 4, 5, 6, 8 lah paling besar. Itu orang-orang yang benar-benar pingin ngelihat kita senang. Medsos, ada berapa follower kita? Berapa ratus, berapa ribu? Apalagi di medsos yang rawan viral. Seperti TikTok, Twitter. Jadi orang yang mendengarkan ceritamu itu akan tersebar bukan cuma ke orang-orang yang kamu percaya, tapi orang-orang yang bahkan gak kenal sama kamu, bahkan gak peduli sama kamu, atau bahkan ada orang-orang yang hatinya itu penuh dengan kedengkian, yang apapun yang kamu ceritakan, dia akan membenci. Padahal kebutuhan kita waktu curhat, awalnya apa? Ingin diterima, divalidasi, dimengerti. Ternyata yang didapatkan sama kita malah sebaliknya. Gitu. Jadinya orang yang habis curhat, dapat masalah baru. Menurutku itu yang akan jadi masalah.